Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Ketika Fang Yuan melangkah ke panggung pertempuran, semua pikiran acak dibuang dari kepalanya. Dia dengan tenang mengukur lawan di depannya. Tang Xiong. Tingginya 8 kaki, bahu lebar dan pinggang tebal. Hanya lengannya saja yang setebal paha Fang Yuan, saat dia berdiri di atas panggung tanpa pakaian atas atau sepatu. Dadanya dipenuhi dengan rambut dada hitam, memancarkan aura liar dan tangguh. Kecil, kamu membunuh adik laki-lakiku. Hari ini, aku akan mengirimmu untuk menemaninya di akhirat. Tang Xiong memandang Fang Yuan dengan mata merah, api kebencian bisa terlihat jelas. Suhu di sekitarnya membara seolah-olah itu adalah panas sore yang terik di bulan Juli atau Agustus. Tanahnya mendidih, hitam dan merah bercampur menjadi satu untuk membentuk medan lava. Ini adalah tahap pertempuran skala menengah. Hanya ada sedikit penonton sekitar lusinan, kebanyakan dari mereka datang untuk menyaksikan bagaimana Tang Xiong membalas dendam. Adapun Fang Yuan, dia mungkin telah memperoleh 2 kemenangan tetapi itu masih belum cukup baginya untuk menjadi terkenal. Tang bersaudara tumbuh dengan mengandalkan satu sama lain, sekarang Tang King sudah mati dan hanya Tang Xiong yang tersisa. Hehe, aku menunggu untuk melihat bagaimana Tang Xiong menyiksa anak ini sampai mati. Siapa nama anak ini? Saya pikir dia dipanggil Gu Yue Fang Zheng, seorang junior tanpa nama. Anak ini terlalu tidak berpikir, dia benar-benar berani melanggar aturan yang tidak terucapkan dan membunuh 2 lawan pertamanya. Dia seharusnya menjadi Master Gu Iblis yang baru saja memasuki kota. Sayangnya, anak-anak muda tidak tahu bertingkah laku. Hari ini tidak akan datang jika dia menunjukkan belas kasihan. Penonton terus membicarakan pertandingan, tetapi tidak ada yang optimis tentang Fang Yuan. Wei yang menyamar dan melihat panggung pertempuran dengan tatapan membara. Tang Xiong juga berjalan di jalur kekuatan. Dia adalah ahli tahap puncak peringkat 2 tetapi bisa melepaskan dengan kekuatan 3 beruang dan bahkan memenangkan jalannya ke pusat kota keempat. Dia adalah lawan kuat bagi Fang Yuan saat ini. Ding! Bunyi bel yang jelas mengumumkan dimulainya pertandingan. Tang Xiong meraung dan menyerang langsung ke arah Fang Yuan seperti banteng liar. Tanah panggung pertempuran ini terbuat dari bebatuan lava merah tua. Fang Yuan bisa merasakan panas terik dari tanah meskipun dia mengenakan sepatu bot. Sementara Tang Xiong bertelanjang kaki, dia tidak memperhatikan panasnya. Tum tum tum. Setiap kali kaki Tang Xiong menginjak tanah, itu menghasilkan suara yang keras dan dalam. Pada saat yang sama, setiap langkahnya menghancurkan bebatuan lava dan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Fang Yuan menyipitkan matanya, tatapannya setajam ujung pedang. Dia merasa nyaman meskipun momentum agresif Tang Xiong, sudut bibirnya melengkung menjadi senyum dingin saat dia dengan keterlaluan menyerang Tang Xiong secara langsung. Apakah dia menjadi gila? Dia berani menghadapi Tang Xiong secara langsung. Dia bisa memiliki kesempatan untuk bertahan jika dia memperpanjang pertandingan, ini hanya menyerang menuju kehancurannya. Penonton menggelengkan kepala saat mereka melihat adegan ini. Fang Yuan masih muda, tubuhnya bahkan tidak seberotot Tang Xiong. Adegan dia menyerang Tang Xiong seperti domba yang bertabrakan dengan seekor lembu besar. Bam! Keduanya bertabrakan sengit satu sama lain, kekuatan yang sangat besar membuat mereka berdua terbang. Tang Xiong terlempar ke belakang 6 langkah, saat ekspresi terkejut yang jelas terlihat di wajahnya. Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan besar yang begitu besar? Sementara itu, Fang Yuan terlempar mundur 3 langkah, saat baju besi cahaya putih yang melindungi tubuhnya bergetar. Hasil tabrakan itu membuat penonton takjub. Beberapa rahang terbuka lebar dan beberapa berulang kali mengedipkan mata, tidak menyangka Fang Yuan memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatanku sebenarnya kurang darinya. Tidak heran adik laki-laki meninggal di tangannya. Ekspresi Tang Xiong berubah, dan menatap Fang Yuan dengan benar untuk pertama kalinya. Fang Yuan menggoyangkan lengannya yang mati rasa, ekspresinya masih acuh tak acuh, hasil ini tidak di luar dugaannya. Dia memiliki kekuatan 2 babi hutan dan seekor buaya, ada juga beberapa peningkatan kekuatannya karena menggunakan kekuatan bawaan beruang coklat Gu akhir-akhir ini. Dan Tang Xiong, dia hanya memiliki kekuatan 2 beruang.
Beruang besar Gu. Tang Xiong meraung, otot-otot di tubuhnya mengembang dengan jelas dan ukuran tubuhnya tumbuh 1 lipatan, dia untuk sementara mendapatkan kekuatan beruang. Telapak tangan beruang Gu. Bola cahaya kuning menutupi telapak tangan dan telapak kakinya. Setelah cahaya menyebar, tangan dan kakinya bertambah besar lebih dari 3 kali lipat, berubah menjadi telapak tangan beruang yang tebal dan besar. Wah! Dia melompat dengan kekuatan ganas, selanjutnya, dia melambaikan telapak tangan kanannya menghancurkan Fang Yuan. Angin kencang yang dihasilkan dari gerakannya membuat pakaian Fang Yuan berkibar bahkan sebelum telapak tangan beruang memukulnya. Fang Yuan masih tenang, dia mengepalkan telapak tangan kirinya dan memukul langsung telapak tangan beruang. Tinju dan telapak tangan memukul, menghasilkan suara teredam. Itu adalah hasil imbang. Namun, segera mengikuti, lengan Tang Xiong menyapu secara horizontal dan telapak tangan lain juga menabrak. Fang Yuan menggunakan pelanggaran terhadap pelanggaran, bang bang bang, tinju dan telapak tangan saling bertabrakan beberapa kali, angin berteriak dari serangan mereka. Penonton mengungkapkan ekspresi heran ketika mereka melihat Fang Yuan sama-sama cocok saat dia menyerang Tang Xiong secara langsung. Anak muda ini memiliki beberapa keterampilan untuk bisa bertarung dengan Tang Xiong. Siapa namanya lagi? Ini kacang yang tangguh, Tang Xiong dalam masalah. Beruang besar Gu memiliki batas waktu, dan begitu efeknya menghilang, dia akan dirugikan. Namun, tepat saat ini, raungan beruang yang ganas bergema sepanjang tahap pertempuran. Gambar hantu beruang hitam muncul di belakang Tang Xiong, ia membuka mulutnya yang berdarah dan meraung ke arah langit. Hantu binatang. Tang Xiong beruntung dan mampu melepaskan hantu binatang itu. Pukulan yang seharusnya sangat normal, sekarang memiliki kekuatan beruang. Fang Yuan tidak bisa menghindar tepat waktu dan buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokirnya dengan kaku. Boom! Dengan ledakan besar, dia dikirim terbang, baju besi ringan putih di tubuhnya berkedip cepat sebelum meredup. Lengannya mati rasa dan tidak akan dapat digunakan untuk beberapa waktu. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangannya di udara, dia memutar pinggangnya dan mendarat di tanah dengan kakinya. Saat dia mendarat, dia mengaktifkan kanopi Gu, armor cahaya putih muncul sekali lagi, tetapi kali ini terlihat lemah dan transparan, pertahanannya telah berkurang banyak. Itu adalah hantu kekuatan beruang, Tang Xiong telah berkobar. Kekuatan beruang menghususkan diri dalam memukul, itu normal jika hantu kekuatan beruang muncul karena Tang Xiong telah menyerang berkali-kali. Situasinya masih menemui jalan buntu, tetapi dengan hantu kekuatan beruang, momentum. Anak itu hancur. Tang Xiong memegang keunggulan sekarang. Menurut statistik sebelumnya, Tang Xiong dapat menggunakan hantu kekuatan beruang rata-rata 5 kali di setiap pertarungan. Jika anak itu tidak punya cara untuk menghadapinya, dia pasti akan dikalahkan. Di luar panggung pertempuran, penonton terus membuat keributan dengan komentar mereka. Munculnya hantu kekuatan beruang berarti pertempuran sejati dimulai, dan itu membangkitkan gairah penonton. Aku memiliki kekuatan 2 babi hutan dan seekor buaya, kekuatan babi hutan bagus dalam menyerang serangan dan kekuatan buaya bagus alam serangan gigitan, tetapi saya belum memperoleh kekuatan beruang. Aku tidak bisa mengeluarkan hantu binatang dengan menggunakan tinju atau telapak tanganku, apalagi kanopi Gu tidak pandai bertahan dari serangan pertempuran jarak dekat, dan kemungkinan akan dihancurkan oleh 1 atau 2 serangan lagi dari hantu kekuatan beruang. Pikiran Fang Yuan melintas dan dia memutuskan untuk mengubah taktik pertempurannya. Melompat rumput. Dia mau, dan mata air seperti rumput segera tumbuh dari telapak kakinya kemudian menembus sepatu botnya. Saat Tang Xiong menyerangnya, Fang Yuan menginjak tanah dan melompat jauh seperti katak. Pada saat yang sama, telapak tangan kirinya menggesek ke arah Tang Xiong. Pedang bulan berwarna merah segera melesat keluar dari telapak tangannya dan menghantam Tang Xiong, cahaya pertahanan di tubuhnya berkedip sebentar. Blood Moon Gu mungkin tidak memiliki kekuatan ofensif yang tinggi, tetapi bagaimanapun juga itu adalah Gu peringkat 3. Tang Xiong terganggu sejenak sebelum dia menerkam Fang Yuan lagi. Fang Yuan menggunakan trik yang sama lagi, melemparkan bilah bulan merah dari jauh, dia telah mengubah taktik pertempurannya dan tidak melibatkan Tang Xiong dalam pertempuran jarak dekat. Tang Xiong tidak punya pilihan selain menggunakan gerakannya Gu dan mengejar Fang Yuan. Fang Yuan terus menyerang dan mundur. Bukannya Tang Xiong tidak memiliki metode serangan jarak jauh,
tetapi mereka berkali-kali lebih lemah dari kekuatan tempur jarak dekatnya dan tidak dapat mengancam Fang Yuan. Tang Xiong menggeram berulang kali karena marah, dan mencoba memprovokasi Fang Yuan dengan mengutuknya. Penonton juga membuat suara cemoohan karena mereka ingin melihat pertempuran jarak dekat yang intens. Namun, bagaimana Fang Yuan bisa begitu mudah terprovokasi? Dia tidak memiliki satu set cacing gu yang lengkap dan belum menjadikan pertempuran jarak dekat sebagai keahliannya. Bahkan serangan jarak jauh diimprovisasi dengan paksa olehnya. Waktu berlalu, kedua esensi purba mereka terus jatuh. Keunggulan Fang Yuan menjadi lebih jelas, dia memiliki esensi purba perak ringan dari tahap awal peringkat 3, sedangkan Tang Xiong hanya memiliki bakat kelas B dan esensi purba baja merah. Terlepas dari keunggulan jalur kekuatan Gu Masters dalam mengkonsumsi sangat sedikit esensi purba, mereka tidak bisa bertahan selamanya. Pada saat bulan darah Fang Yuan Gu membuat 5 hingga 6 luka di tubuh Tang Xiong, yang terakhir tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan karena Gu penyembuhannya tidak terlalu baik dan darah terus mengalir keluar dari luka. Tunggu saja, suatu hari, aku akan memukulmu menjadi daging cincang. Tang Xiong menutupi lukanya dan berjalan keluar dari panggung. Dia datang dengan agresivitas iblis tetapi pergi dengan wajah pucat, langkahnya ringan dan lemah. Untuk berpikir Tang Xiong dalam kota keempat telah dikalahkan. Apa Gu itu? Itu bisa membentuk bila bulan merah darah dan darah terus mengalir keluar dari luka yang ditimbulkannya. Aku belum pernah melihat Gu seperti itu sebelumnya. Anak ini bukan orang yang bisa diremehkan, dia akan maju ke tahap pertempuran keempat dalam kota tidak lama lagi. Pemenang mengambil semuanya, sebagian besar penonton fokus pada Fang Yuan. Fang Yuan menerima kemenangan ketiganya, dan menurut aturan, dia mengambil beruang besar Gu itu dari Tang Xiong. Ini adalah Gu paling berharga yang dimiliki Tang Xiong. Dengan kepergian Gu ini, Tang Xiong hanya memiliki kekuatan 2 beruang, kekuatan pertempurannya menurun 30% dan tidak perlu khawatir tentang dia sekarang. Namun, Fang Yuan tidak senang. Gu yang legendaris tidak ada di batu bintang yang digunakan sebagai penyangga kaki, lalu di mana itu? Apakah ada sepotong batu lain yang digunakan sebagai penyangga kaki? Namun, ketika Fang Yuan kembali ke sarang judi, kaki counter itu sudah dipulihkan. Mungkin, bukan sarang judi itu. Fang Yuan dalam hati gemetar memikirkan itu, batu bintang yang digunakan untuk menopang counter di zona judi batu, hanya sarang judi ini yang memenuhi syarat ini. Tanpa Gu yang legendaris, saya tidak akan memiliki keuntungan dalam berjalan di jalur kekuatan. Jalur kekuatan telah berlaku sejak zaman kuno, tetapi sekarang itu hanyalah bayangan dari kemuliaan sebelumnya. Jika saya ingin berjalan di jalur kekuatan tanpa Gu yang legendaris, setidaknya saya akan membutuhkan warisan jalur kekuatan kuno. Sayangnya, saya hanya memiliki ingatan tentang 3 warisan jalur kekuatan kuno, yang satu di Laut Timur dan satu lagi di Benua Tengah. Yang ketiga ada di perbatasan selatan, tetapi telah diduduki dan dieksploitasi oleh klan Wu selama beberapa tahun sekarang. Sekarang saya mengingatnya, bahkan permaisuri Wu Ji dari klan Wu berjalan di jalan kekuatan. Dan karena warisan kuno ini, klan Wu dapat duduk di tahta kekuatan nomor 1 perbatasan selatan. Tentu saja, tahta ini hanya mengacu pada alam fana. Tingkat 6 Gu abadi berada pada level yang melampaui biasa dan tidak dapat dihitung dalam hal ini. Fang Yuan terus diam-diam menyelidiki 7 hingga 8 hari berikutnya tanpa hasil apapun. Hanya satu petunjuk yang tersisa sekarang, aku hanya bisa menyerah jika itu tidak berhasil. Fang Yuan berpikir, dia bukan seseorang yang akan membuang waktu untuk masalah yang tidak dapat dipecahkan. Petunjuk terakhir ini adalah Li Ran, protagonis yang memperoleh Gu legendaris di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Meskipun Fang Yuan memiliki token duri ungu, dia tidak berani menyelidiki ini secara terbuka. Namun dalam ingatannya, Li Ran juga berpartisipasi dalam tahap pertempuran. Setelah mendapatkan Gu yang legendaris, dia menang dan menyapu tahap pertempuran. Ini membuatnya lebih mudah. Fang Yuan masih memiliki tantangan yang dipaksakan sebulan sekali tidak digunakan, dengan demikian, dia datang ke area resepsi rahasia menggunakannya. Ada 3 orang yang bernama Li Ran di antara mereka yang telah mendaftar. 2 jantan dan 1 betina. Melenyapkan betina karena Li Ran adalah laki-laki dalam rumor. 2 sisanya, 1 adalah seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun, sedikit terkenal.
Dengan kultivasi peringkat 3, dia telah naik ke tahap pertempuran kota dalam ketiga beberapa tahun yang lalu, tetapi tubuhnya semakin buruk seiring berjalannya waktu, akhirnya jatuh kembali ke kota dalam keempat. Ini jelas bukan Li Ran Fang Yuan yang ingin ditemukan juga, karena Li Ran dalam ingatannya memiliki kehidupan yang sulit. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya, berusia lebih dari 50 tahun. Dengan kultivasi peringkat 2, dia telah tiba di kota Klansang selama sekitar 10 tahun, tetapi tetap berada di tahap pertempuran dalam kota kelima. Dia suka berjudi, dan menjalani kehidupan yang sulit. Dia telah menikah dan melahirkan anak di kota Klansang, tetapi pasangan itu tidak akur dan berpisah. Fang Yuan diam-diam menyelidiki, dan menemukan bahwa orang ini adalah orang yang dia lihat di sarang judi. Membuntutinya selama beberapa hari, Fang Yuan menemukan bahwa Li Ran ini hidup dari hari ke hari, terkadang, setelah makan hari ini, dia tidak mampu membeli makanan keesokan harinya. Tapi ini tidak berarti dia tidak memiliki kemampuan. Dia mengandalkan batu purba yang dia peroleh di tahap pertempuran dalam kota kelima untuk bertahan hidup. Fang Yuan menyelidiki catatan pertempurannya, dia menang lebih banyak daripada yang dia kalahkan. Menurut logika, dia seharusnya tidak menjalani kehidupan seperti itu. Tapi orang ini suka makan, berjudi dan mengunjungi pelacur, dia menghabiskan uangnya tanpa pengekangan. Untuk berjudi, dia bahkan akan menggunakan semua batu purba yang dia miliki, sehingga selama setengah bulan ke depan, dia harus meminjam uang dari orang-orang, dan makan makanan semurah mungkin untuk bertahan hidup. Demikian pula, untuk mengadakan pesta, dia akan pergi ke restoran kelas tertinggi, dan menghabiskan sebagian besar uang yang dia miliki. Dia bahkan makan tanpa membayar, dan masih berhutang uang kepada beberapa restoran sekarang. Orang ini pasti pemilik gu legendaris di kehidupan saya sebelumnya. Tapi dia tidak bisa mengendalikan keinginannya, jadi bahkan dengan gu yang legendaris, apa yang bisa dia lakukan? Tidak heran dia seperti bintang jatuh, hilang segera setelah ketenarannya. Fang Yuan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia memperoleh gu legendaris di kehidupan saya sebelumnya, apakah dia akan mendapatkannya lagi sekarang? Tidak mungkin bagi saya untuk terus mengekorinya untuk waktu yang lama. Hari di mana dia menemukan gu yang legendaris sudah dekat. Apakah saya benar-benar tidak ditakdirkan untuk menerima gu ini? Fang Yuan mengerutkan kening. Hari-hari ini, Fang Yuan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membuntuti Li Ran. Jika dia menghabiskan waktu ini untuk berkultivasi, dia mungkin mencapai kesuksesan yang lebih besar. Yang terpenting, Fang Yuan tidak percaya apakah dia akan mendapatkan sesuatu dari melakukan ini. Dan jika dia melanjutkan, dia mungkin akan ketahuan. Untungnya, Wei yang adalah orang yang sibuk, hanya datang untuk menonton ketika Fang Yuan bertarung, jika tidak, Fang Yuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membuntuti Li Ran. Jika Wei yang menemukannya melakukan ini, bagaimana Fang Yuan menjelaskan dirinya? Kecurigaan terbesar sekarang adalah, mengapa gu legendaris tidak berada di dalam batu bintang, ini tidak cocok dengan rumor. Fang Yuan tidak bisa mengerti, ini terlalu tak terbayangkan. Semua elemen ada, tetapi gu tidak dapat ditemukan. Itu bisa jadi sifat Fang Yuan yang sangat mencurigakan, tetapi dia menemukan Li Ran ini sangat aneh. Dia tidak bisa menentukan apa keanehan itu, tetapi itu adalah perasaan, naluri. Itu adalah perasaan yang tidak berdasar sehingga bahkan Fang Yuan tidak bisa meyakinkannya. Setelah ini, setelah 20 hari lagi, Fang Yuan jatuh ke dalam kebingungan yang mendalam. Perasaan aneh itu menjadi lebih kuat, tetapi Fang Yuan tidak tahu dari mana asalnya. Tindakan Li Ran tidak salah. Dia tinggal di kota Klansang selama hampir 10 tahun, jika ada yang salah dengannya, orang luar pasti sudah tahu. Saya terlalu bercokol dalam hal ini, dan terlalu banyak memikirkan hal ini. Saat ini, saya membutuhkan pendapat orang luar untuk menginspirasi diri saya sendiri. Fang Yuan jelas dari situasinya. Tapi dia hanya mempercayai dirinya sendiri, meskipun dia membuat sumpah racun dengan Bai Ningbing, Fang Yuan tidak mempercayai Bai Ningbing sedikit pun. Dia hanya menggunakannya untuk berkultivasi, karena kesatuan daging tulang gu jauh lebih baik daripada cacing minuman keras. Tanpa ada yang membantu, Fang Yuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan dia sudah terbiasa mengandalkan dirinya sendiri. Dan menyukainya juga. Jadi, dia datang ke toko, penjaga toko,
apakah kamu punya kilasan inspirasi Gu? Fang Yuan telah bertanya kepada beberapa toko, mereka tidak memilikinya. Akhirnya, sebuah toko memilikinya, tetapi harganya 29.000 batu purba. Kilatan inspirasi Gu habis pakai peringkat 3, hilang setelah 1 kali digunakan. Siapa yang akan menghabiskan begitu banyak batu purba untuk membeli ini? Tapi kenyataannya, banyak orang melakukannya. Orang-orang ini adalah master resep yang mengkhususkan diri dalam membuat resep penyempurnaan Gu. Ketika mereka mengalami kemacetan, dan selangkah dari kesuksesan, mereka akan memilih untuk menggunakan Gu ini. Setelah Gu ini digunakan, itu akan memberi mereka percikan inspirasi yang memungkinkan mereka untuk berhasil membuat resep baru. Nilai resep jauh lebih besar dari 29.000 batu purba. Jadi, kilasan inspirasi Gu adalah Gu dengan banyak permintaan. Jika Fang Yuan tidak memiliki token duri ungu, toko tidak akan pernah menjualnya kepadanya. Gu yang mirip dengan Gu kilatan inspirasi adalah penunjuk kaktus. Tapi yang terakhir adalah rumput khusus klan Taigu, itu tidak dijual di pasaran. Fang Yuan mengertakkan gigi, membelikan ini kilasan inspirasi Gu. Gu ini seperti kecebong permata biru, kecil dan gesit, berenang dan melambaikan ekornya. Fang Yuan mengaktifkan esensi purbanya, dan Gu ini memasuki otaknya, berubah menjadi cahaya spiritual putih, dan seperti kilat, merobek lapisan misteri di kepala Fang Yuan. Mata Fang Yuan bersinar dengan kecemerlangan, akhirnya menyadari apa perasaan aneh itu. Itu benar, meskipun kehidupan Liran ini berantakan, tanpa kendali atas dirinya sendiri, ada pola di antara kekacauan ini. Dia pergi ke restoran setiap 3 hari sekali, pergi ke sarang judi 2 kali setiap 7 hari, dan rumah bordil setiap 5 hari sekali. Dan setiap 10 hari, dia akan pergi ke sebuah restoran bernama Fu Xianghe. Dari laporan yang berantakan, di bawah pengaruh kilatan inspirasi Gu, pola di dalamnya terungkap. Ini adalah bagian yang aneh. Jika seseorang benar-benar tidak terkendali dan tidak memikirkan apa yang harus dilakukan, hidupnya akan benar-benar berantakan. Bagaimana bisa memiliki ritme yang sempurna? 3 hari kemudian, di restoran Fu Xianghe, juru tulis tagihannya. Liran memalingkan muka dari jendela, memanggil dengan keras. Datang, Tuan Liran, tolong 5,5 batu purba. Ini 6, tidak perlu perubahan. Liran melemparkan 6 batu purba. Terima kasih Tuhan, hati-hati. Dun dun dun. Liran berjalan menuruni tangga, dan saat dia berjalan keluar dari restoran, dia berbelok ke gang dan berangsur-angsur menghilang di bawah bayang-bayang. Di lantai bawah, Fang Yuan mengamati dalam diam, sebelum memanggil asisten toko, menunjuk ke kursi Liran. Pemandangan di sini mengerikan, aku ingin duduk di sana sebagai gantinya. Menurut pemahamannya, setiap kali Liran datang ke sini, dia akan duduk di kursi jendela, itu memang aneh. Tidak masalah, asisten toko itu tertawa, adalah minat seorang pria untuk mengintip keindahan. Apa? Alis Fang Yuan terangkat. Bukankah pelanggan yang terhormat mencoba melihat bintang nomor 1 rumah bordil Qin Yan, Lady An Yu? Hehe, kursi itu bisa langsung melihat ke kamarnya, jika beruntung, kamu bahkan bisa melihat tubuhnya. Liran sebelumnya, dia selalu duduk di sini untuk melihatnya. Dia selalu membuatku memesan kursi untuk 1/2 batu purba, kata asisten toko itu dengan ekspresi bejat. Oh, begitukah? Fang Yuan menjawab singkat, duduk di kursi Liran. Melalui jendela, dia memang bisa melihat ke dalam rumah bordil. Rumah bordil Qin Yan memiliki 8 lantai, wanita nomor 1 An Yu adalah Master Gu peringkat 2, memiliki kamar di lantai atas. Dia memiliki tubuh yang besar, dan identitas Gu Masternya dapat memunculkan keinginan menaklukkan pria. Desas-desus mengatakan dibutuhkan hampir 10.000 batu purba untuk memilikinya selama 1 malam. Dengan kekayaan Liran, dia tidak mampu membeli ini, tetapi apakah dia benar-benar di sini untuk mengintip Lady An Yu? Melihat cara dia meninggalkan rumah bordil, dia bukan pria seperti itu. Fang Yuan melihat keluar, ada banyak restoran di sekitar rumah bordil Qin Yan, mengapa dia memilih yang ini? Jika dia memiliki cacing Gu untuk meningkatkan penglihatannya, maka mungkin, tetapi Fang Yuan tahu dia tidak memiliki Gu seperti itu. Pada jarak ini, bahkan jika Lady An Yu ada di sana, dia hanya akan melihat gambar kabur. Ini adalah... Tatapan Fang Yuan terkonsentrasi pada toko tahu di seberang jalan.
Sepasang ibu dan anak sedang mengemasi kios mereka, siap untuk pulang. Fang Yuan mengenali mereka, mereka adalah istri dan putra Li Ran. Jangan bilang, motif sebenarnya adalah melihat mereka. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Dia menutup matanya, dan peta jalan muncul di kepalanya. Ada tempat yang lebih baik untuk mengintip Lady An Yu, tetapi untuk mengamati pasangan ibu dan anak ini adalah satu-satunya tempat. Jika dia benar-benar ingin melihat mereka, mengapa dia harus melakukannya secara diam-diam? Menurut temuan saya, dia meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu, apakah dia merasa bersalah? Aneh, jika dia bersalah, dan ingin menunjukkan kepedulian terhadap mereka, dia bisa muncul di depan mereka secara pribadi, mengapa dia harus tertutup? Tidak, bisa jadi dia terlalu malu untuk menghadapi mereka. Tetapi jika ya, mengapa dia tidak membuka lembaran baru? Ini benar-benar aneh, dia sepertinya berantakan, dan tidak bisa menahan diri, tetapi hidupnya sebenarnya berantakan. Ini jelas menunjukkan bahwa dia memiliki kendali yang baik atas dirinya sendiri. Mata Fang Yuan menakutkan saat kemungkinan melintas di benaknya. Dia mengunyah makanannya, tetapi tidak bisa mencicipinya sama sekali. Dia merasa dirinya mendekati kebenaran, seperti orang buta di sebuah ruangan yang mendekati pintu. Semua petunjuk dan kecurigaan terbang di kepalanya seperti tornado. Kecepatan berpikir seperti itu, menyebabkan tindakan makannya sangat melambat. Dia perlahan meletakkan sumpit, mengangkat gelas anggurnya, anggur di dalamnya berkilauan saat memancarkan aroma yang kuat. Tiba-tiba, pupil hitam Fang Yuan mengembang. Gelas anggur terangkat di tengah jalan, dan lengannya tetap di udara, tidak bergerak seperti patung. Dalam benaknya, sambaran petir menyambar dan meledak. Jadi itu sebabnya, saya akhirnya mengerti. Dia berteriak penuh semangat di dalam hatinya, saat kecemerlangan besar melintas di matanya seperti kilat. Misteri yang melibatkan kehidupan terakhirnya dan kehidupan saat ini akhirnya terpecahkan, semua kecurigaan diangkat dan Fang Yuan menemukan jawaban yang dia inginkan. Pada saat yang sama, dia menemukan Gu legendaris yang hilang. Wu Ran, jika kami memintamu untuk mengorbankan masa depanmu untuk klan, apakah kamu bersedia melakukannya? Saya bersedia. Wu Ran, jika kami memintamu untuk mengorbankan reputasimu untuk klan, apakah kamu bersedia melakukannya? Saya bersedia. Wu Ran, jika kami memintamu untuk mengorbankan hidupmu untuk klan, apakah kamu bersedia melakukannya? Saya bersedia. Aku benar tentangmu, Wu Ran. Dari kakekmu, ayah, dan kemudian kamu semua adalah subjek klan Wu yang setia. Sekarang, klan memiliki misi untukmu. Misi ini membutuhkanmu untuk mengorbankan masa depanmu, reputasimu, dan bahkan mungkin hidupmu. Tuan pemimpin klan, saya bersedia melakukannya untuk klan. Dalam kegelapan, Wu Ran membuka matanya. Enak. Dia menghembuskan napas perlahan, duduk dari tempat tidurnya, bergumam, aku bermimpi lagi. Mimpi ini tidak palsu, tetapi berasal dari bagian terdalam ingatannya. Li Ran adalah nama palsunya, nama aslinya adalah Wu Ran. Nama keluarga Wu memiliki arti besar di perbatasan selatan. Itu mewakili tuan nomor satu di perbatasan selatan, klan Wu. 11 tahun yang lalu, pemimpin klan Wu Permaisuri Wu Ji memberikan audiensi kepada Wu Ran, dan menugaskannya misi rahasia. Masuk ke level klan Sang yang lebih tinggi. Untuk ini, dia mengubah namanya, dan menjelajahi hutan belantara selama 3 tahun sebelum menetap di kota klan Sang. Dia berbaring selama 8 tahun penuh. Sudah 8 tahun penuh. Klan-klan Wu sebagian besar telah melupakanku sekarang ya. Wu Ran sudah mati, di dunia ini, hanya Li Ran yang tersisa. Li Ran menghela nafas dalam hatinya. Dia telah mengintai terlalu lama. Begitu lama sehingga dia hampir lupa namanya sendiri. Di sini, dia mengenakan topeng, hidup selama 8 tahun, berpura-pura menjadi seorang libertin, Master Gu biasa dari tingkat sosial terendah. Bahkan kepada istri tercintanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Selama periode ini, dia hanya pergi setiap setengah tahun sekali untuk menghubungi klan Wu. Itu selalu menjadi kontak sepihak, menyembunyikan semua jejak hingga batasnya. Sampai setahun yang lalu, agen itu memberitahunya bahwa klan akan menggunakannya. Kegembiraannya kemudian tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah 8 tahun, mereka akhirnya mengaktifkannya. Semuanya akan berbeda sekarang.
Li Ran berseru. Dia mau, dan Gu muncul dari penyimpanannya. Fosil ini berbentuk kubus, seperti batu bata yang bersinar dengan cahaya bintang di permukaannya. Ini adalah batu bintang. Jika Fang Yuan ada di sini, dia akan menemukan bahwa batu ini sangat mirip dengan batu yang digunakan sebagai penyangga kaki di sarang judi. Li Ran membelai fosil ini dengan lembut, sedikit mengernyit. Sebagai mata-mata, dia menghabiskan 10 tahun bersembunyi di kota, menciptakan latar belakang yang sempurna untuk dirinya sendiri. Itu pasti akan mendapatkan kepercayaan klan Sang. Tapi kepercayaan tidak cukup, dia membutuhkan kemampuan yang melampaui orang biasa, sehingga dia bisa mendominasi panggung pertempuran. Hanya dengan begitu klan Sang akan merekrutnya, dan menjadikannya tetua klan eksternal seperti Wei Yang, sehingga mendapatkan otoritas di klan Sang. Kemampuan ini harus muncul secara alami, dan tidak bisa terlalu tiba-tiba. Dengan demikian, pemimpin klan Wu Permaisuri Wu Ji memilih cacing Gu untuknya secara pribadi. Ini adalah Gu yang memiliki kisah legendaris. Diperoleh dari warisan jalur kekuatan kuno, itu adalah Gu yang hampir punah di dunia saat ini, itu sangat langka. Dengan Gu ini, Li Ran bisa bangkit dari tidurnya dan mendominasi panggung pertempuran. Adapun metode mendapatkan Gu ini, untuk menghindari kecurigaan, klan Wu telah membuat persiapan. Artinya, batu judi. Keberuntungan tidak dapat diprediksi, dan Gu kuno yang disegel di dalam fosil benar-benar normal. Guru Gu Iblis Wei Senjing adalah bawahan permaisuri Wu Ji. Membuat fosil kelas scrap palsu semudah Pai, tidak ada yang bisa membedakannya. Li Ran juga menghabiskan beberapa usaha untuk memastikan orang percaya ini adalah fosil dari sarang judi, dan bukan miliknya sendiri. Dia memilih batu judi yang digunakan sebagai penyangga kaki di sarang judi. Batu ini ada di sana selama bertahun-tahun, orang-orang berjalan-jalan dan tidak pernah menyadarinya. Li Ran telah berkomunikasi dengan klan Wu, meminta Wei Senjing untuk membuat batu bintang serupa. Kemudian dalam rencananya, dia akan menukar batu ini dengan batu bintang di tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Dia adalah seorang Gu Master. Setelah mengamati selama setengah tahun, dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menukar batu tanpa ada yang menyadarinya. Ketika dia akhirnya membuka batu bintang, seluruh sarang judi akan bersaksi untuknya, bahwa itu sepenuhnya karena keberuntungan. Setelah dia mendapatkan Gu ini, dia akan membuka lembaran baru, dan memulai kisah seorang anak yang hilang. Dia akan bangkit, menemukan istri dan anaknya, dan menjadi tetua klan eksternal dari klan Sang. Dia akan menyelesaikan misinya, dan membawa istri dan anaknya kembali ke klan Wu, tempat mereka berada. Memikirkan istri dan putranya, Li Ran merasa sangat bersalah. Dia sangat mencintai istrinya, dia sangat baik, berkemauan sangat kuat. Pada saat yang sama, sebagai seorang ayah, dia akan senang memberikan segala sesuatu yang baik di dunia ini kepada putranya. Dia hanya memanfaatkannya pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam, dan dia tidak bisa berhenti mencintainya. Setelah putra mereka lahir, cintanya kepada mereka hanya tumbuh. Namun akhirnya, karena misi dan identitas rahasianya, dia harus meninggalkan mereka untuk sementara. Kamu pasti membenciku sekarang, aku terlalu mengecewakanmu. Tapi tidak apa-apa, segera. Saya telah dikerahkan, saya bisa memberi Anda kebahagiaan. Li Ran mencengkeram tinjunya, matanya bersinar dengan tekad. Besok, dia akan pergi ke tahap pertempuran, dan terlibat dalam pertempuran. Sehari setelahnya, dia akan membawa batu bintang ini ke sarang judi, dan melakukan pertunjukan yang mengubah hidupnya. Saya telah merencanakan untuk menggunakan batu itu sebagai penutup, tetapi hidup sulit diprediksi, seseorang benar-benar memilihnya. Idiot itu, memilih batu bintang kelas bekas. Tapi, besok, aku harus menjadi idiot juga. Li Ran tertawa, menyimpan batu bintang itu kembali ke dalam penyimpanannya Gu. Meskipun ada beberapa perubahan pada rencananya, itu masih baik-baik saja. Dia telah merencanakan kecelakaan sekecil itu. Dia berbaring sekali lagi, dan segera, tertidur lelap. Kali ini, dia tidak memiliki mimpi. Pada hari kedua, dia merasa hebat, energi dan penuh harapan. Dia merasa seperti turis yang berjalan di gua yang gelap. Setelah perjalanan panjang, dia akhirnya melihat cahaya di depan, pintu keluar gua. 8 tahun bertahan, semuanya akan menjadi sangat indah.
Semuanya pasti akan menjadi sempurna. Dengan keyakinan seperti itu, dia tiba di tahap pertempuran. Dia telah mendapatkan informasi tentang lawan kali ini, Gu Master tahap puncak peringkat 2 yang sering terlihat di tahap pertempuran dalam kota kelima, dia adalah wajah yang dikenalnya. Bahkan Master Gu terlemah sekalipun, jika mereka dapat berkeliaran di tahap pertempuran tanpa menyerah, mereka memiliki kemampuan untuk bertahan sendiri. Li Ran tidak meremehkan lawannya, Gu Liran saat ini cukup lemah dan tidak dianggap berkualitas tinggi. Dia harus menyembunyikan dirinya juga, tidak bisa bertarung dengan sengit, dengan demikian, pertempuran ini bisa berjalan ke arah manapun. Memang, saat mereka bertarung, itu seperti yang diprediksi Li Ran. Dari menyelidiki hingga berkelahi, keduanya seimbang, menemui jalan buntu. Medan perang hancur, dan beberapa penonton tersentak di tempat kejadian. Tiba-tiba, mata Li Ran bersinar terang. Kesempatan, dia menemukan titik lemah lawannya, dan hendak menyerang. Tiba-tiba, hatinya sakit, dan tubuhnya menegang, serangan balik dari lawannya membuatnya terbang. Li Ran terluka parah, mengerang kesakitan. Tubuhnya terbang lebih dari 10 langkah mundur, sampai dia menghentikan dirinya. Jejak darah jatuh dari mulutnya. Namun, tingkat keparahan luka-lukanya setara dengan keterkejutan dan ketakutan di hatinya saat ini. Kuncup bungaku Gu, kuncup bungaku Gu. Bagaimana itu? Kehilangan koneksi dengan saya, batu bintang ada di dalamnya. Pada saat yang sama, di kediaman Li Ran, tempat tidur itu terbalik, menunjukkan kompartemen rahasia. Fang Yuan berdiri di sampingnya, memegang kuncup bunga Gu di tangannya. Gu ini adalah peringkat 2, digunakan untuk menyimpan barang. Itu berbentuk seperti bunga, berwarna biru muda tetapi berbahan kristal, bersinar jelas di bawah sinar matahari. Meskipun itu adalah Gu Liran, dengan aura jangkrik musim semi musim gugur, Fang Yuan langsung menyempurnakannya. Pikiran Fang Yuan masuk ke Gu, dan melihat banyak hal di dalamnya. Sekarung besar beras, beberapa kebutuhan sehari-hari, balok teh terkompresi berkualitas buruk, 30 hingga 40 batu purba dan beberapa fosil. Ini dia. Hati Fang Yuan bergetar, saat dia mengaktifkan esensi purbanya, dan cahaya hitam terbang keluar dari kuncup bunga Gu. Cahaya hitam mendarat di telapak tangan Fang Yuan, berubah menjadi batu bintang. Itu terlihat sangat jelek, persegi dan menyerupai batu bata, hampir sama dengan batu penyangga kaki. Saat batu bintang itu muncul, seluruh dunia sepertinya menjadi sunyi. Pupil Fang Yuan mengembang, dentuman, berdebar-debar. Detak jantungnya semakin cepat, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Termasuk rumah lusuh ini dan orang-orang yang berjalan di luar, sekelilingnya memudar, hanya Fang Yuan dan batu bintang yang tersisa. Dia memegang batu bintang yang berat, dan dia bisa merasakan permukaan batu yang dingin. Fang Yuan menatapnya dengan penuh semangat, pada saat yang sama, bibirnya melengkung saat dia tersenyum. Senyumnya melebar, sampai dia membuka mulutnya dan tertawa dalam diam. Gu yang legendaris, akhirnya ada di tanganku. Dia berteriak dalam hatinya, seperti yang saya duga, Li Ran ini adalah mata-mata dari klan lain. Ketika saya berada di Gunung King Mao, saya menggunakan batu judi untuk menyembunyikan cacing minuman keras saya, dia melakukan hal yang sama. Tidak heran batu bintang itu kosong, rumor kehidupan saya sebelumnya adalah bagian dari tindakannya. Hari ini, dia akan pergi ke panggung pertempuran untuk bertarung. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya atau tidak? Menurut catatan sebelumnya, lawannya berada di level yang sama dengannya, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Batu bintang Gu yang legendaris sangat penting, akan sulit untuk dilawan jika dia membawanya. Dengan sifatnya yang waspada, dia tidak akan menyembunyikan batu bintang di Gu penyimpanan dan membawanya berkeliling. Karena jika dia kalah dalam pertempuran, lawannya akan mengambil salah satu cacing Gu-nya. Dia tahu ada Gu legendaris di dalam batu bintang, jika lawannya mengambil Gu penyimpanannya, dia akan kehilangan batu bintang. Saya mengakui kekalahan. Li Ran tiba-tiba setengah berlutut di tanah, berteriak keras. Lawannya berhenti menyerang ke depan, menahan serangannya karena dia tidak ingin mendorong Li Ran ke sudut. Tidak ada manfaat dalam melakukan itu bagi kedua belah pihak. Li Ran memuntahkan seteguk darah, berdiri dengan gemetar. Untuk segera meninggalkan medan perang, dia sengaja menerima beberapa pukulan dari lawannya. Tuan rumah Gu Master berjalan di depan, mengumumkan hasil pertempuran.
Liran sangat cemas, setelah mengambil kembali informasi pohon anggur Gu, dia dengan cepat meninggalkan panggung pertempuran setelah berpura-pura sedih. Dia dengan setengah hati membalut luka-lukanya sebelum bergegas kembali ke rumahnya. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa saya kehilangan hubungan dengan kuncup bunga Gu? Hati Liran ditelan awan gelap. Kuncup bunga Gu adalah Gu yang telah dia sempurnakan. Saat Fang Yuan menyempurnakannya, dia bisa merasakannya. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi seperti itu. Salah satunya adalah kuncup bunga Gu dihancurkan, yang kedua adalah orang lain menyempurnakannya. Apakah saya ditemukan? Tidak, mungkin situasinya tidak seburuk yang saya bayangkan. Seorang pencuri bisa saja memasuki rumah saya telah tinggal di kota Klansang selama 8 tahun, saya tahu hampir semua pencuri yang ada. Mengapa seseorang ingin mencuri dari rumah saya itu? Liran berjalan cepat, batu bintang itu sangat penting, bahkan dengan sifatnya yang tenang, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia menyesal, dia seharusnya menyembunyikan kuncup bunga Gu di lokasi yang lebih aman, dan tidak meletakkannya di kompartemen rahasia di bawah tempat tidurnya. Tapi kenyataannya, itu bukan salahnya. Dia menyamar, untuk menyembunyikan dirinya, dia tidak punya teman, dan selama beberapa tahun terakhir, dia tidak menghubungi istri atau anaknya. Dia sering pergi ke rumah bordil, sarang perjudian, restoran, area itu penuh dengan orang dan dia tidak bisa menyembunyikan apapun di sana. Dia bisa menyembunyikannya di pegadaian, tetapi menempatkan begitu banyak perhatian pada fosil kelas scrap terlalu aneh. Ketika Klansang menyelidiki di masa depan, itu akan menciptakan kecurigaan besar. Di kota Klansang, ada segala macam orang, ada banyak pencuri Gu Master. Tetapi untuk mengambil alih kuncup bunga Gu secara paksa, diperlukan Gu peringkat 3. Masalahnya adalah, mengapa Gu Master peringkat 3 ingin mencuri dari tempat kumuh seperti miliknya? Liran telah mengintai selama 8 tahun, begitu lama sehingga dia hampir melupakan masa lalunya. Ketika dia menyembunyikan kuncup bunga Gu, dia sangat percaya diri tetapi sekarang kepercayaan dirinya berubah menjadi penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Mudah-mudahan, situasinya masih bisa diselamatkan. Dia kembali ke rumahnya dengan perasaan tidak pasti, pintunya tertutup. Dia membukanya, dan melihat tempat itu berantakan. Itu pencuri. Dia tiba-tiba berpikir, bertemu dengan pencuri tidak menakutkan, selama identitasnya tidak terungkap, semua bisa diselamatkan. Itu benar. Liran menghibur dirinya sendiri, setiap kali saya menghubungi klan Wu, itu adalah transmisi sepihak. Tidak ada bukti padaku, dan Gu legendaris itu ada di dalam batu bintang. Jika tidak dibuka, siapa yang tahu nilainya? Selama saya menemukan pencuri, dengan pengalaman 8 tahun saya di kota ini. Saat dia memikirkannya, dia menenangkan emosinya, dan berhenti panik. Haruskah saya melaporkan kasus ini? Menggunakan kemampuan penjaga untuk menangkap pencuri. Tidak, saya harus sopan sebelum menggunakan kekerasan. Yang terbaik adalah jika saya bisa mendapatkan kembali batu bintang itu dengan damai. Penjaga kota juga tidak bisa dipercaya, mereka tidak akan menghabiskan tenaga untuk goreng kecil sepertiku. Mungkin saya harus menyewa Master Gu Klantai. Ini adalah... Pada titik ini, dia berkonsentrasi, dan menemukan Gu setelah membalik tempat tidurnya. Suara hati Gu. Gu ini peringkat 2, berwarna hijau dan hitam, seukuran ibu jari bayi. Itu berbentuk seperti cangkang keong, salah satu ujungnya besar sedangkan ujung lainnya kecil, dan memiliki tampilan spiral. Suara hati Gu datang berpasangan, itu dapat memungkinkan dua Master Gu untuk berbicara secara internal dalam 100 langkah. Jangan bilang, pencuri itu meninggalkan ini khusus untukku. Mata Liran bersinar dengan ragu-ragu, tetapi dia mengertakkan gigi dan memasukkan suara jantung Gu ke telinganya, seperti penyumbat telinga. Siapa kamu? Liran menyuntikkan esensi purba, dan mengaktifkan suara jantung Gu, memusatkan pikirannya dan bertanya. Pertanyaan itu tidak penting. Yang penting adalah, Liran adalah nama palsu bukan? Hehehe. Segera setelah itu, suara Fang Yuan muncul di kepala Liran. Saat itu, pupil Liran menyusut. Saat dia tampak seperti disambar petir, tertegun di tempat. Tidak bagus, dia menemukan identitasku. Liran dilanda ngeri. Situasinya menjadi yang terburuk. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah mata-mata selama 8 tahun,
bahkan dengan pergantian peristiwa ini, dia menenangkan pikirannya dan berbicara dengan Fang Yuan, nama palsu. Nama palsu apa? Apa maksudmu? Katanya sambil berjingkat dengan hati-hati, berjalan-jalan di rumah lusuh. Dia selanjutnya bersandar di dinding, melihat ke jalan di luar jendela. Suara jantung Gu memiliki jangkauan yang efektif, paling lama hanya 100 langkah, dia pasti ada di dekatku. Dia dengan cepat memikirkan solusi. Untuk menggunakan suara jantung Gu, seseorang harus berkonsentrasi untuk berbicara, pemikiran biasa tidak akan ditransmisikan. Tapi Fang Yuan sangat menyadari kondisi mentalnya, tertawa ringan, jangan repot-repot berakting Liran. Saya bukan musuh Anda, selama Anda bekerja sama, untuk mengungkapkan ketulusan saya, kita bisa bertemu. Bertemu, Liran terkejut. Selanjutnya, suara Fang Yuan terdengar di kepalanya, sekarang, keluar dari kamarmu dan belok kiri di sekitar pintu. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Liran memanggil dalam benaknya. Fang Yuan tertawa, jangan mencoba menguji seberapa banyak yang saya tahu, itu di luar imajinasi Anda. Saya akan menghitung sampai 5, pertimbangkan baik-baik. 1. Fang Yuan menghitung. Liran dengan cepat memikirkan situasinya. Meskipun kuncup bunga Gu ada di tangan pencuri, mereka tidak memiliki bukti bahwa dia adalah mata-mata klan Wu. Dia telah mengintai selama 8 tahun, bagaimana bisa ada bukti? 2. Fang Yuan berbicara dengan santai. Jika saat ini, dia mendengarkan Fang Yuan, dan terlihat oleh orang lain, itu akan menjadi bukti konkret bahwa dia adalah mata-mata. Tetapi jika dia tidak mendengarkan, apa yang terjadi dengan batu bintang itu? 5. Fang Yuan terus menghitung. Pikiran Liran terlempar ke dalam kekacauan, saat dia memarahi, ya ampun, bisakah kamu menghitung dengan benar? Hehehe, sepertinya kamu telah mengambil keputusan. Fang Yuan tertawa. Liran menarik napas dalam-dalam, tinjunya mengepal erat, saat dia mengertakkan gigi dan meninggalkan rumah. Dia berjalan keluar dari pintu, dan tiba di jalan yang sibuk. Selanjutnya, dia berbelok ke kiri. Sekitar 50 langkah kemudian, suara Fang Yuan terdengar lagi, belok kanan, di persimpangan ketiga, belok kiri. Dia bisa melihat gerakanku, dia harus berada di sampingku, tapi siapa? Liran memiliki penglihatan yang tajam, seperti elang yang menyapu kerumunan. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak melihat sekeliling, itu bukan perilaku Anda yang biasa. Hehe, setelah 8 tahun, kamu ingin semuanya dibuang. Fang Yuan dengan cepat berkata. Sialan, Liran mengertakkan gigi sampai mencicit, ancaman Fang Yuan membuatnya menundukkan kepalanya saat dia melihat ke depan. Mengikuti instruksi Fang Yuan, dia berbalik dan berjalan berputar-putar, sampai Fang Yuan menyuruhnya berhenti. Berbalik. Fang Yuan dengan cepat mengikuti, dalam penglihatanmu, harus ada restoran, pergi ke lantai 3, aku akan menunggu di sana. Liran melihat, dan jantungnya melonjak. Restoran ini, adalah yang sering dia kunjungi, restoran Fu Xianghe. Jangan bilang, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Pencuri itu menyimpan begitu banyak informasi tentang dia, rasanya seperti dia ditelanjangi telanjang di dataran salju musim dingin. Dia memasuki restoran. Asisten toko yang dikenalnya menatapnya, dengan antusias berteriak, Tuan Liran, Anda di sini, silakan naik ke atas. Wajah muram Liran tersenyum sedikit saat dia membawa kewaspadaan maksimal dan menaiki tangga. Di tengah jalan, sebelum lantai 2. Tunggu, Fang Yuan, tiba-tiba berkata. Liran menghentikan gerakannya, bertanya, apa? Turun, dan keluar dari pintu. Fang Yuan menginstruksikan. Liran mendengus, tidak punya pilihan selain pergi. Asisten toko menatapnya, merasa bingung, dengan cepat bertanya, ada apa tuan, apakah kamu tidak makan lagi? Liran melambaikan tangannya, memintanya untuk pergi, saat dia berjalan keluar dari restoran. Di seberangmu, ada toko yang menjual pancake panggang, beli beberapa. Fang Yuan melanjutkan, mata Liran bergerak-gerak, tetapi dia mengikuti instruksi, membeli beberapa pancake. Oke, sekarang kembali ke lantai 3 restoran. Fang Yuan berkata lagi. Dahi Liran muncul dengan pembuluh darah saat dia memegang panekuk dan kembali ke restoran. Asisten toko melihatnya masuk lagi, menatapnya dengan aneh, Tuan Liran, jika Anda ingin membeli pancake, hubungi saja saya bisa membelikannya untuk Anda. Berebut, Liran berteriak,
menakut-nakuti asisten toko saat dia bergidik dan berhenti berbicara. Dia sampai ke lantai 3, dan berhenti setelah tangga. Lanjutkan, ambil 2 hingga 3 langkah dan belok kiri, kamu akan melihatku. Fang Yuan menginstruksikan. Liran mengikuti instruksi itu, saat dia berjalan di sekitar pilar, dan akhirnya melihat Fang Yuan, duduk di tempatnya yang biasa. Selanjutnya, dia melihat Fang Yuan mengulurkan tangannya, mengundangnya ke kursi. Pada saat yang sama, dia mendengar di benaknya, silakan duduk. Liran tidak berbicara, diam-diam duduk di depan Fang Yuan, lalu menatapnya tanpa berkedip. Yang benar adalah, penampilan muda Fang Yuan memberinya kejutan besar. Ketika mereka berbicara, Fang Yuan memegangnya erat-erat di kerahnya, dia tanpa sadar membayangkan citra Fang Yuan sebagai pria paruh baya yang tidak bermoral, atau orang tua yang mengenakan topi, menyembunyikan wajahnya dalam kegelapan. Tapi kebenarannya benar-benar sebaliknya. Suara dari suara jantung Gu akan selalu disetel, tidak dapat memastikan usia, tetapi dapat dengan mudah menentukan jenis kelaminnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Liran tidak akan pernah mengira pria misterius itu begitu muda. Lampu jalan dalam kota kelima melewati jendela dan menyinari wajah Fang Yuan. Meskipun dia memiliki tampilan polos, matanya hitam seperti tinta, seperti jurang, dalam dan misterius. Liran menghafal wajah Fang Yuan jauh di lubuk hatinya. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dia bisa bersumpah, dia tidak akan pernah melupakan penampilan Fang Yuan dalam hidup ini. Karena pemuda inilah semua rencananya digagalkan, dan dengan cara yang tidak berdaya. Di meja makan, hidangan dan anggur menghasilkan aroma yang luar biasa. Di meja sekitarnya, beberapa orang sedang bermain permainan minum, beberapa membaca puisi, yang lain bermain-main. Itu adalah suasana yang santai dan menyenangkan. Fang Yuan dan Liran duduk berhadapan, mereka terlihat sangat damai, tetapi mereka diam-diam saling mengukur satu sama lain. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Liran memiliki niat membunuh yang dalam di hatinya, dan meskipun Fang Yuan tampak santai, dia juga waspada terhadap Liran. Siapa sebenarnya kamu? Liran bertanya menggunakan suara hati Gu. Saya katakan sebelumnya, itu tidak penting. Berikan panekuk padaku. Babak pertama diucapkan secara internal, sedangkan kalimat kedua menggunakan mulutnya. Liran tercengang, sebelum mendorong kantong kertas ke arah Fang Yuan. Fang Yuan membuka tasnya, mengeluarkan panekuk dan menggigit, mengangguk, sekarang ini adalah rasa yang saya inginkan, saya sangat menyesal atas masalahnya. Selanjutnya, dia menggunakan suara hati Gu, tahukah kamu, aku membuntutmu selama beberapa hari di bawah restoran ini, aku lapar dan membeli panekuk, dan merasa sangat enak. Ingin mencoba, Liran tidak berminat untuk mencoba pancake. Dia mendengus dalam hatinya, bertanya, apakah kamu tidak takut aku akan meracuninya? Tapi di permukaan, dia tersenyum dan berkata, ini bukan masalah besar, tidak ada masalah sama sekali. Jangan lupa kita memiliki hubungan yang hebat. Hehehe. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, menatap Liran dengan makna yang dalam, mentransmisikan dalam benaknya, kamu pikir aku tidak tahu Gu apa yang kamu miliki? Liran tersenyum lebih cerah, tetapi hatinya tenggelam. Dia mencoba mengingatkanku. Itu benar, musuh bersembunyi di bayang-bayang saat aku berada di luar sana, aku bahkan tidak merasakan dia membuntutiku beberapa hari ini. Dia seharusnya sudah tahu semua tentang saya. Jika saya melawannya sekarang, ada peluang keberhasilan yang rendah, jadi dia menggunakan panekuk ini untuk memperingatkan saya. Fang Yuan melihat Liran tetap diam, matanya bergeser, dan tahu peringatan itu terlalu, jadi dia mengeluarkan batu bintang itu. Tatapan Liran tertarik, tetapi batu itu dengan cepat diambil. Saat berikutnya, suara Fang Yuan terdengar di benaknya, berhentilah berpura-pura, aku tahu upaya habis-habisan Gu ada di dalam ini. Apa? Hati Liran bergetar seperti dia disambar petir. Bahkan jika dia adalah aktor yang baik, ekspresinya berubah menunjukkan kebingungan dan ketakutan. Dia berharap rahasia batu bintang itu tidak akan terungkap. Bagaimanapun, itu datang dari Wei Senjing, tidak ada kekurangan, tetapi untuk berpikir masalahnya telah memburuk sejauh ini, pihak lain tahu upaya habis-habisan Gu disegel di dalam. Tunggu, masalah tentang upaya habis-habisan Gu, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan saya baru mengetahuinya segera setelah menerimanya,
bagaimana dia mengetahuinya? Masalahnya rumit sekarang, saya yakin tidak ada celah di pihak saya, jadi ini seharusnya terungkap di sisi klan. Klan Wu dapat mengirim mata-mata seperti saya ke sini, klan Sang juga dapat mengirim mata-mata mereka. Beberapa klan besar di perbatasan selatan, mereka menyusup satu sama lain, dan ada mata-mata di mana-mana, mereka harus bersih dari masalah satu sama lain. Jika tidak, bagaimana dia bisa tahu tentang upaya habis-habisan Gu? Itu benar, saya sangat waspada, bagaimana saya bisa membuat kesalahan dan membiarkannya mencengkeram saya, atau bahkan mencurigai saya. Berpikir klan rumahku telah disusupi sejauh ini, itu benar-benar menakutkan. Tapi mungkin bukan itu masalahnya, di dunia ini, ada terlalu banyak cacing Gu khusus. Fang Yuan meninggalkan Li Ran cukup waktu untuk berpikir. Dia adalah orang yang pintar, semakin dia berpikir, semakin mencurigakan dia. Tanpa sadar, dia akan membayangkan Fang Yuan lebih kuat, lebih misterius, dan lebih menakutkan. Itu akan membuatnya merasa rendah diri selama diskusi. Fang Yuan bermain dengan batu bintang, setelah beberapa saat, ketika waktunya hampir matang, dia terus mentransmisikan suaranya, saya ingin upaya habis-habisan Gu. Li Ran tercengang, tidak mengerti makna Fang Yuan yang lebih dalam. Tapi aku tahu, jika aku mengambil Gu ini, aku akan menghadapi kemarahan dan balas dendam klanmu. Jadi, saya membutuhkan kerjasama Anda. Tatapan Fang Yuan menakutkan. Untuk dapat berkomplot melawan klan Sang, mereka harus menjadi klan yang sama besarnya. Jika Fang Yuan melakukan upaya habis-habisan Gu dengan paksa, dia akan menjadi musuh dengan klan ini. Batu bintang ini seperti umpan di kail. Jika Fang Yuan ingin memakan umpan ini, dia harus menghindari terjebak di kail. Li Ran mengungkapkan senyum mengejek, kamu ingin aku bekerja sama denganmu? Lelucon apa? Atas dasar apa? Berdasarkan fakta bahwa aku tidak ingin menjadi musuh denganmu. Bahkan jika saya memiliki token duri ungu, saya tidak ingin menjadi musuh dengan Anda. Karena seperti Anda, saya memiliki orang yang ingin saya lindungi. Fang Yuan berkata dalam benaknya kepada Li Ran, saat dia melihat keluar jendela. Pada saat yang sama, dia berkata dengan mulutnya, saya mendengar toko itu menjual tahu yang enak. Li Ran menyipitkan mata, matanya menunjukkan tatapan ganas, berteriak di benaknya, apakah kamu mengancamku? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, di matanya, ada awan yang melayang, saat dia menunjukkan emosi yang kompleks di wajahnya. Li Ran langsung menangkap emosinya, ada kesedihan, rasa sakit, ketidakberdayaan, dan kesukaan. Apakah kamu tidak jelas dengan situasimu? Fang Yuan berkata dalam benaknya, orang-orang seperti kita, terjepit di antara dua kekuatan yang kuat, hidup di tepi setiap hari, menyembunyikan emosi kita di lubuk hati kita, dan bisa mati kapan saja. Karena kita memilih jalan ini, kita hanya bisa terus berjalan di atasnya. Ini semua untuk klan, kami tidak menyesal. Tetapi beberapa orang, mereka tidak bersalah, mengapa mereka harus terlibat dalam bisnis kita, dan menanggung risiko bagi kita? Hati Li Ran bergetar, menatap Fang Yuan dengan tidak percaya, kamu, apakah mata-mata juga? Fang Yuan tertawa tak berdaya, dengan nada pahit, bagaimana menurutmu? Li Ran melihat senyum ini, dan matanya berair, saat dia menatap tajam ke arah Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tidak memiliki warna yang tidak wajar, saat dia berbalik untuk melihat keluar jendela. Li Ran tahu dia sedang melihat istri dan anak-anaknya sendiri. Tatapan Fang Yuan begitu lembut, sangat linglung, seolah-olah dia mengingat kenangan tertentu. Li Ran tidak berpikir dia berakting, karena anak muda ini terlalu muda, bagaimana dia bisa memalsukan emosi sejati seperti itu. Bahkan di usianya, Li Ran tidak bisa bertindak ke level ini. Ini adalah emosinya yang sebenarnya. Tanpa disadari, rasa penerimaan terhadap Fang Yuan tumbuh di hatinya. Sebagai orang dalam situasi yang sama, mereka tidak membutuhkan hubungan yang mendalam untuk saling memahami. Fang Yuan berkedip, kembali menatap Li Ran, dan berkata, Li Ran, kamu telah bersembunyi di kota klan Sang selama 8 tahun. Jika identitas Anda terungkap, misi Anda akan gagal. Kegagalan Anda dapat menyebabkan Anda kehilangan nyawa, tetapi yang lebih penting, klan akan menderita kerugian, dan Anda akan mengecewakan harapan mereka. Li Ran mengepalkan tinjunya. Kata-kata Fang Yuan menarik tali di hatinya. Dia setia kepada klan, hampir secara religius. Jika tidak,
klan tidak akan memilihnya untuk menjadi mata-mata. Fang Yuan berkata lagi, jika Anda gagal, istri Anda akan kehilangan suaminya. Putramu baru berusia 5 tahun sekarang, dia akan kehilangan ayahnya. Jika identitas Anda terungkap, ada kemungkinan besar mereka meninggal karena Anda. Anda hanya memiliki satu langkah tersisa untuk berhasil, posisi tetua klan adalah tujuan Anda, bukan? Tapi apakah menurut Anda itu adalah akhirnya? Tidak, kamu akan terus mengintai, selama klan Sang ada, klan akan membutuhkan mata-matamu. Li Ran mengertakkan gigi. Kata-kata Fang Yuan tepat di kepala. Semua hal ini, bukankah dia mempertimbangkannya? Dia hanya berani memikirkannya sejenak sebelum berhenti. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak tekanan yang dia rasakan, masa depan benar-benar terlalu panjang, itu akan menyebabkan dia kehilangan keberanian untuk melanjutkan. Jadi, kamu membutuhkan teman aliansi, saudara Li Ran. Fang Yuan terus berbicara, kamu tidak akan mengkhianati klanmu, aku juga tidak akan melakukannya. Anda memiliki orang yang ingin Anda lindungi, begitu juga saya. Kita dapat bekerja sama, kita membutuhkan kekuatan eksternal untuk memastikan keselamatan keluarga kita. Kita harus hidup untuk memberikan kontribusi kepada klan kita. Dan klan Sang adalah tujuan bersama. Kami, tentu saja, kerja sama ini hanya secara pribadi. Jika klan kami ingin berperang, Anda akan menjadi orang pertama yang akan saya singkirkan. Setelah berhenti sejenak, Fang Yuan menambahkan. Li Ran mendengus dingin, pernyataan jujur Fang Yuan hanya membuat kata-katanya lebih dapat dipercaya. Baginya, kesetiaan kepada klan adalah prioritas utama, selanjutnya adalah keluarganya, dan kemudian hidupnya sendiri. Saran Fang Yuan memenuhi ketiga kebutuhannya. Tapi bisakah orang ini dipercaya? Kami berasal dari kekuatan yang berbeda, kerja sama antar mata-mata adalah angan-angan. Mungkin, itu karena dia masih muda, dan ditambah dengan kecerdasan dan keberaniannya, dia memikirkan metode ini. Jika saya semuda ini, saya khawatir, saya mungkin melakukan hal yang sama, atau tidak. Semakin Li Ran memikirkannya, semakin dia merasakan ketulusan Fang Yuan. Yang terpenting, dia tidak punya jalan keluar lain. Dia benar-benar terekspos di hadapan Fang Yuan. Jika Fang Yuan mengeksposnya, misinya akan gagal. Kerja kerasnya selama 10 tahun akan terbakar, bagaimana dia bisa menerima ini? Sifat manusia itu kompleks, mereka memiliki hal yang disebut mentalitas kebetulan. Li Ran seperti seseorang yang didorong ke tebing, dengan musuh-musuhnya mendekat, dia hanya bisa melompat ke bawah. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang ada di bawah tebing, dia masih akan berdoa agar ada badan air di bawah, atau mungkin dia akan diselamatkan oleh beberapa cabang pohon saat turun. Dia jatuh ke dalam keheningan yang mendalam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa menit, dia menggunakan suara jantung Gu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Fang Yuan tersenyum, mengeluarkan sumpah racun Gu. 3 hari kemudian, Fang Yuan membuka upaya habis-habisan Gu di sarang judi, menyebabkan seluruh distrik menjadi kacau. Apakah kamu mendengar? Seseorang membuka upaya habis-habisan Gu di sarang judi Lancau. Apakah itu benar-benar upaya habis-habisan Gu? Ini adalah Gu kuno yang hampir punah, mampu memanggil hantu binatang itu 100% dari waktu. Kalian baru tahu sekarang. Hehe, aku tahu lebih banyak darimu. Orang yang sangat beruntung ini bernama Gu Yue Fang Zeng. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki token duri ungu. Upaya habis-habisan Gu seharusnya tidak menjadi miliknya, tetapi dipilih oleh seorang master Gu bernama Li Ran, tetapi dia menabrak Gu Yue Fang Zeng yang memutuskan untuk mencari masalah dengannya, mengambil 3 fosil darinya sebagai kompensasi. Upaya habis-habisan Gu itu ada di dalam fosil-fosil itu. Ya ampun, dia benar-benar tidak beruntung, upaya habis-habisan Gu seharusnya menjadi miliknya. Ini takdir, sarang judi Lancau, tidak, aku harus pergi melihatnya. Sekaligus, rumor menyebar ke seluruh kota klan Sang. Bersambung.